세상은 따뜻해. 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해. 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아. 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아. 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아. 아침 창문 틈으로 날 비추는 햇살과 같아. 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘. 가끔은. Nah oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang Dan SF. Nah, gua kebetulan baru pulang ya dari proyekan yang kemarin gua sudah selesaikan. Yang kebetulan itu sendiri ownernya dari bos gua sendiri ya di kerjaan. Nah, di sini gua memperkenalkan produk dari homemade orang tua gua. Jadi ini produknya minuman segar yang di sini ada dua varian rasa, yaitu green tea sama cappuccino. Nah, ini semua produk dari orang tua yang beliau untuk menambah kegiatan aja di rumah, kurang lebih kayak gitu. Yang apabila kalian minat dengan produk ini, yang barangkali pengen nyobain, bisa langsung cek di deskripsi untuk WhatsApp-nya. Kita masuk ke pembahasan yang kali ini gue akan jelaskan gitu kan. Bukan jelaskan sih, sharing saja gitu berdasarkan apa yang gue tahu gitu dari apa yang orang-orang yang lebih senior itu berbicara atau sharing beliau terhadap gua sendiri gitu kan. Nah, kita santai saja sambil ngopi. Oh iya, gua belum buka ini. Nah, untuk rasanya sendiri tuh lebih seger sih ya, lebih seger. Pertama lebih seger. Nah, segar. Kalau beku lebih mantep lagi sini. Jangan khawatir untuk masa basinya itu atau expire-nya itu kurang lebih di 1 minggu. Gue udah pernah coba 1 minggu. Karena gue kan belum masuk BPOM ya. Pertama belum masuk BPOM ini cuma rumahan saja. Ini ada tambahan dari pokoknya enak lah istilahnya ya. Kamu kalau kalian bisa pengen gitu, lu pada gitu mungkin pengen, kita ngobrol santai saja. Yang mungkin ada yang nontonnya bocil gitu kan, yang kedua seumuran atau senior gitu kan. Ini cuma sharing saja apa yang gua lakukan. Kemarin kan gua menyelesaikan proyeknya. Nah, di sesi gua waktu menyelesaikan proyek itu gua ngobrol-ngobrol banyak lah mengenai ikan cana, karena beliau juga sebenarnya sudah memelihara ikan cana, dan sharing saja lah ya apa yang pengalaman gua, dan beliau juga memelihara seperti apa. Kata beliau, lu aktif enggak sih sebenarnya di komunitas gitu kan. Gua bilang ya, gua nggak aktif bos gitu kan, gua nggak aktif gitu kan. Pertama itu gua nggak aktif. Nah,
terus lu bisa suka sih di ikan cana? Ya emang kalau suka sih bingung juga yang ngejelasinnya. Yang pertama itu bingung, yang kedua emang gua difasilitasi channel ini juga, alhamdulillah gitu. Yang dulu gua mencari konten tuh konten apa gitu ya, alhamdulillah di channel ini emang pada saat itu emang lagi waktunya, lagi hype-nya gitulah ya, lagi up gitu di ikan cana ya, alhamdulillah naik tuh kan sampai saat ini gitu. Yang mungkin konten-konten yang dulu itu sebagian udah gua hapus gitu kan. Nah masuk lagi pembahasan. Nah ya itu ngobrolin kan, kemarin tuh ngobrolin mengenai lu memelihara ikan cana berapa lama gitu kan. Nah gua memelihara cana kurang lebih 3 tahunan bos. Dan ada ikan yang menurut gua itu jadi maskot, mungkin ya maskot menurut gua gitu kan. Nggak bagus-bagus amat, cuma ini ikan mengikuti banget perjalanan gua gitu kan. Ada sih sebenarnya ikan yang lebih tua daripada ikan yang gua sebutkan tadi, lebih lama dari itu, tapi mati karena eksperimen gua simpan di styrofoam dengan kondisi di atasnya itu kaca, dan gua jemur gitu si ikan. Kurang lebih berapa jam ya, dari siang nyampe sore kalau nggak salah, jam 5 jam 4-an lah gua cek udah mati ngambang. Nah di situ gua kayak anjrit, kayak nafsu banget gitu ya, gua pengen punya ikan yang bunganya banyak gitu kan. Gimana caranya gitu ya, sedangkan gue sendiri termasuk orang yang penasaran banget gitu kan. Penasarannya kayak orang tuh dapetin ikan hanya karena dia punya uang gitu. Nah sedangkan gue sendiri uang sih ada gitu, tapi gue nggak miliki prosesnya itu loh. Gue percuma dagang juga, kayak dagang juga kalau cuma modal kan, mungkin kasarnya bohong gitu kan ya. Gue doang gitu ya yang mungkin sekelebat tahu, tapi gue nggak buka suara, dan gue juga nggak buka siapa gitu. Tapi ya intinya gue nggak tahu prosesnya, jadi gue kalau udah tahu prosesnya itu enak gue ngomongnya gitu, enak. Jadi enaknya tuh gue tanggung jawab atas apa yang gue omongin, atas apa yang gue kayak sampaikan gini gitu kan. Nah makanya di konten gue tuh banyak yang dari proses awal gitulah. Nah panjang kan, cuma pertanyaan gitu doang langsung panjang. Nah gue termasuk orang yang gampang dipancing sih sebenarnya. Satu pertanyaan aja langsung lah gue ceritain semua. Nah terus kata bos gue tuh bilang kan, oh pantesan ya progresan lu tuh dari kecil-kecil gitu kan. Lah lama kalau buat kecil-kecil gitu, terus lu ibaratkan bilangnya dagang gitu kan. Nah sebenarnya gua disebut dagang karena emang gua pernah ada pengalaman banyak gitu ya, dari mungkin kerabat, teman baik gitu kan, bahkan saudara gitu kan, pada minta baik gitu kan. Lah gua kayak anjir, gua berjuang gitu kan, kayak gua proses ikan ini seperti apa gitu kan. Gua orangnya nggak enakan yang pertama itu. Yang kedua sebenarnya sih bisa sih gua nggak kayak rugi banget sih ngasih juga gitu kan, mungkin buat pancingan biar dia juga suka gitu. Ya hasilnya nggak gitu juga anjir, gua kasih dia jual gitu kan. Nah makanya mending gua bilang label jualan aja, biar emang gue jualan emang pakai modal gitu kan. Nah di situ awal cerita. Terus dia bertanya lagi kan, lu paling kecil paling lama tuh lu melihara nyampe bagus tuh berapa bulan atau berapa tahun?